guys, semangat pagi. Saya sekarang ada di desa Selo Tumpeng. Di rumahnya Kakung ini namanya Pawon, ada perapiannya. Ini di Gunung Kawi ya, masih di Gunung Kawi, di area Gunung Kawi. Kemarin kan saya konsul di satu sekolah di SMP. Nah, saya dapat satu kasus, itu ada anak kembar, cewek-cewek, dan kembarnya itu saya rasa itu kembar identik. Artinya pola kecerdasannya itu mirip-mirip. Si kakak itu otak kiri, kemudian gaya belajarnya visual, tipe kecerdasannya logis matematis, visual spasial, sama intrapersonal. Sedangkan adiknya itu sama, otak kiri, visual juga gaya belajarnya, visual itu mata ya. Kemudian tipe kecerdasannya logis matematis, visual spasial, sama linguistik. Itu mirip-mirip itu pola kecerdasannya. Nah, kemudian pola karakternya itu ada karakter kebolak-balik ya. Yang satunya si kakak melankolis flekmatis, si adiknya flekmatis melankolis. Nah, dari satu kasus ini ya, dua anak kembar ini, saya melihat pada waktu di tes sidik jari potensinya harusnya anak ini anak pintar, harusnya anak ini anak-anak teoritis, harusnya tidak ada masalah di pembelajaran. Nah, tapi ternyata kok kenyataannya nggak seperti itu. Setelah saya lakukan wawancara dan tes gambar ya, di kita ada namanya tes gambar. Nah, saya melihat di tes gambar di keduanya itu terbaca sama saya ada yang namanya mental block. Nah, mental block biasanya itu bukan karena dari dalam diri anak itu sendiri, tapi bisa juga dari transfer dari orang tuanya, karena pola berpikir orang tuanya. Nah, waktu saya ketemu dengan ibunya kemarin, akhirnya saya tanya, Bu, apa yang ibu pikirkan ketika ibu tahu bahwa ibu akan mendapat bayi kembar pada waktu mengandung, dalam kandungan itu kandungan berapa bulan, Bu? 1 bulan, 2 bulan, saya urut kan. Nah, ternyata ibunya cerita tuh ketika kandungan usia 3 bulan itu ibunya mulai berpikir, mulai khawatir dalam dirinya. Bayi loh ya, janin usia 3 bulan, bukan ketika sudah lahir, belum, di dalam perut masih usia 3 bulan itu ibunya sudah merasa khawatir, merasa takut. Waduh, ini bayar sekolahnya kan double karena berdua, nanti beli bajunya juga double, apa-apa pengeluaran harus double. Nah, ibunya juga melihat kondisi ekonomi. Nah, ibunya merasa, waduh, bisa nggak ya. Nah, pola pikir seperti ini, pertanyaannya kan begini guys, bener nggak sih gitu, Bu? Masa orang nggak boleh khawatir, Bang Yos? Masa orang nggak boleh takut? Boleh dong, oke. Tapi ketika seseorang punya pola pikir seperti ini dan itu secara tidak sadar tertransfer ke bawah sadarnya si jabang bayi ini, kedua bayi ini, maka ketika mereka keluar, maka kecerdasan dan kreativitasnya itu kayak tertutup kabut gitu guys. Nggak bisa cerdas banget, nggak bisa kreatif banget gitu. Baru ketemu saya kemarin, saya jelaskan sama ibunya, Bu, coba pola pikir itu diganti. Maksud saya begini, saya yakin Tuhan yang Maha Kuasa itu kan Maha Agung, Maha Besar, kan begitu. Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan seorang manusia, 2 orang manusia sekaligus. Itu Tuhan nggak punya sebuah rencana yang besar, big plan maksud saya. Kan nggak mungkin, mustahil gitu. Nah, itu diyakini, keyakinan itu yang mesti ada di dalam dirinya ibu saat ini loh, Bu. Nggak usah nunggu nanti Bang Yos pada waktu saya sholat malam, pada waktu saya sholat isya, sholat maghrib. Enggak, sekarang ketika ibu ketemu saya langsung bilang gitu sama si ibu ya, gitu ya Bang Yos. Iya, coba berdoa dalam hati mulai hari ini, mulai saat ini, ya Allah, saya meyakini kedua anak saya ini adalah anak pinter dan anak hebat. Anak pinter dan anak hebat, sebutkan nama lengkapnya. Siapa namanya kakak, siapa namanya si adik, sebutkan nama lengkap. Si kakak ini anak pinter, si adik ini anak hebat. Nggak apa-apa, sebutkan seperti itu. Mereka kan jadi orang-orang yang luar biasa. Meyakini, pasti selalu ada cara, pasti selalu ada jalan keluar. Fokus pada solusi guys, jangan fokus pada masalah. Masalah kan di mana-mana. Saya ngomong gitu sama si ibu. Jadi teman-teman guys, hati-hati. Kita ini orang tua, pola pikir kita itu bawa pengaruh besar loh ke anak-anak kita. Apalagi kalau kita sudah punya pola pikir ketakutan, pola pikir
kekhawatiran itu sejak mereka dalam kandungan. Itu tertransfer loh di bawah sadar mereka. Bener loh. Gitu. Ya mudah-mudahan si ibu ini ada perkembangan positif. Nanti saya minta untuk ngabarin saya. Kan konsul sama kita itu online bisa seumur hidup kan kalau ikut tes sidik jari di kita. Ya, tes gambar yang kadaluarsa ya. Jadi di kita ada tes gambar guys sekarang, alhamdulillah. Oke. Teman-teman, terima kasih sharingnya pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. So, tetap semangat, tes sidik jari bisa.